Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martina Setra Umbara, NPM G1F081006. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu studi kasus pada perusahaan PT Domisindo Perdana dengan menggunakan tools SAP R3. Baiklah, judul yang saya ambil dari studi kasus tersebut adalah Analisis penerapan Enterprise Resource Planning pada PT Domisindo Perdana. Selanjutnya, PT Domisindo Perdana, sistem informasi yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja perusahaan adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. Enterprise Resource Planning merupakan suatu sistem informasi yang mengintegrasikan informasi yang tersedia dalam suatu perusahaan dari berbagai aspek sumber daya yang ada, seperti dana, manusia, waktu, material, kapasitas, dan sebagainya. Salah satu perusahaan di Indonesia yang sudah menerapkan sistem ERP adalah PT Domisindo Perdana. PT Domisindo Perdana merupakan perusahaan pengolahan dan pengawetan kayu. Awal mula diterapkan karena saat itu perusahaan melakukan perbaikan manajemen, dimulai dengan menggandeng ISO 9001-2000, kemudian dilanjutkan dengan menerapkan ERP. ERP yang dipakai PT Domisindo Perdana yaitu SAP R3. Penerapan ERP di PT Domisindo Perdana diharapkan dapat memperbaiki sistem manajemen perusahaan. Selanjutnya, ada penerapan sistem ERP dalam perusahaan. Yang pertama, melakukan instalasi aplikasi ERP secara langsung dan menyeluruh. Perusahaan mengganti sistem lama dengan sistem ERP. Cara ini tentu juga mengandung resiko, seperti kesiapan perusahaan dengan sistem yang baru. Apakah sumber daya yang ada di dalamnya sudah siap untuk mengoperasionalkan sistem ERP atau belum? Seringkali, proses implementasi akan berjalan lambat karena proses tidak dilakukan secara bertahap perbagian dahulu. Kemudian yang kedua, yaitu melakukan strategi franchise. Cara ini dilakukan dengan cara mengimplementasi beberapa sistem ERP yang berbeda pada setiap unit bisnis pada perusahaan. Semua sistem ini juga saling terhubung dengan modul-modul umum yang seperti modul keuangan. Implementasi biaya fokus pada satu unit dahulu dijadikan pilot project. Ini mengurangi resiko kegagalan sambil menguji sistem ERP di unit itu, apakah bisa berjalan dengan baik. Apabila hasilnya ternyata memuaskan, maka sistem ERP dapat diimplementasikan ke unit yang lain secara bertahap berdasarkan referensi pilot project. Selanjutnya ada SAP. SAP merupakan perusahaan pertama yang mengembangkan software untuk sistem ERP dan juga pemimpin pasar dalam penjualan software ERP saat ini. Menurut beberapa perkiraan, SAP telah digunakan untuk menyelesaikan 50% dari transaksi bisnis di dunia. Pada tahun 2007, SAP memiliki 33.000 pelanggan dan berusaha berkembang 3 kali lipat pada tahun 2010. Kemudian ada analisis data. Terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama data managing, describing, classifying, interpreting, reading, memoing, dan representing, visualizing. Data managing maksudnya di sini ialah putaran pertama dalam spiral mengelola data yang dibutuhkan dan mengubah data menjadi sesuai teks yang dibutuhkan. Data ini berasal dari wawancara dengan teknisi TI, wawancara dengan user, dan laporan PT Domisindo Perdana. Kemudian, describing, classifying, interpreting maksudnya adalah pada putaran ini menggambarkan pengelompokan dan menafsirkan data secara lebih spesifik sesuai dengan apa yang dilihat di lapangan. Kemudian ada reading, memoing. Maksudnya ialah membaca dan memberikan memo untuk mempermudah mengenali data. Kemudian ada representing, visualizing. Maksudnya di sini adalah fase terakhir dalam spiral menyampaikan data dalam bentuk teks atau dalam bentuk angka.
Peneliti memberikan rekomendasi yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di perusahaan. Data managing. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT Domisindo Perdana melalui proses wawancara dan dokumentasi, mengelompokkan data-data yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan SAP R3 di PT Domisindo Perdana. Pengelompokan tersebut terdiri dari tiga, yaitu informasi mengenai penerapan SAP R3 di PT Domisindo Perdana yang terdiri dari 4 tahap awal, yaitu tahap studi kelayakan, tahap mapping pelaksanaan, tahap evaluasi. Yang kedua, informasi mengenai penerapan SAP R3 di tiap-tiap bagian yang menggunakan modul SAP R3. Bagian-bagian tersebut terdiri dari bagian marketing, bagian procurement, bagian produksi panel preparation, bagian master data, bagian gudang bahan, bagian finance, bagian accounting. Yang ketiga, informasi mengenai modul SAP R3 yang digunakan dalam penerapan SAP R3 di PT Domisindo Perdana. PT Domisindo Perdana tidak menggunakan semua modul yang disediakan oleh sistem SAP R3 tersebut. PT Domisindo Perdana tidak menggunakan semua modul karena harga dari modul-modul tersebut yang relatif mahal. Kemudian ada reading memoing. Penerapan SAP R3 di PT Domisindo Perdana terdiri dari 4 proses tahap awal, yaitu penerapan SAP R3 pada bagian panel. Bagian panel preparation menggunakan modul SAP R3 untuk melihat jumlah dan karakteristik barang yang harus diproduksi. Bagian ini juga menggunakan SAP R3 untuk memeriksa ketersediaan bahan baku. Apabila bahan baku yang dibutuhkan kosong, user bagian panel preparation akan memasukkan permintaan bahan baku ke sistem SAP R3 untuk diteruskan ke bagian perekrutan. Yang kedua, penerapan SAP R3 pada bagian gudang bahan. Bagian gudang bahan menggunakan SAP R3 untuk melakukan stock of name, transfer barang dari satu gudang ke gudang yang lain, penerimaan barang dari vendor ataupun mencatat penerimaan barang dari produksi. Kemudian yang ketiga, penerapan SAP R3 pada bagian finance. Bagian finance menggunakan SAP R3 untuk hampir seluruh proses organisasi yang dilaksanakan. Proses bisnis yang dilakukan PT Domisindo Perdana tak lepas dari bagian finance. Yang keempat, penerapan SAP R3 pada bagian accounting. Bagian accounting menggunakan SAP R3 untuk memverifikasi dan melaporkan pengeluaran dan penerimaan kas, membuat rekonsiliasi stok of name, memantau pergerakan harga dari bahan baku yang tersedia, dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait pembelian bahan baku dan penjualan. Bagian accounting menggunakan modul controlling untuk membuat cost center, product costing, internal order, profit center accounting, dan profitability analysis. Kemudian ada describing, classifying, interpreting. Pada bagian ini, peneliti mendeskripsikan kekurangan dan keunggulan dari penerapan SAP R3 di PT Domisindo Perdana. Kekurangan dari penerapan SAP R3 itu adalah program ERP yang digunakan oleh PT Domisindo Perdana sudah ketinggalan zaman. Yang kedua, hardware yang tidak dapat di-upgrade karena sistem SAP R3 tidak bisa digunakan pada hardware yang baru. Yang ketiga, waktu proses data dari SAP R3 yang ada di PT Domisindo Perdana sangat lama karena kapasitas server yang ada sudah tidak memadai. Yang keempat, dengan sistem integrasinya yang menghubungkan proses bisnis perusahaan dari hulu menuju hilir, kesalahan entry data dari awal proses SAP R3 akan menyebabkan proses selanjutnya terganggu sehingga mempengaruhi semua proses bisnis PT Domisindo Perdana. Yang kelima, jika program mengalami crash atau error proses, pekerjaan bagian yang menggunakan SAP R3 pun ikut berhenti. Yang keenam, SAP R3 kurang cocok untuk perusahaan dengan proses produksi make to order seperti PT Domisindo Perdana. SAP R3 tidak user friendly sehingga beberapa bagian kesulitan menggunakan sistem tersebut seperti pada bagian gudang bahan.
Adapun keunggulan dari penerapan SAP R3 di PT Domisindo Perdana. Terdapat 3 keunggulan, yaitu pertama, SAP R3 mampu mengintegrasikan seluruh data yang digunakan dalam proses bisnis PT Domisindo Perdana. Yang kedua, PT Domisindo Perdana menjadi perusahaan yang peduli lingkungan karena penggunaan kertas yang sedikit di perusahaannya. Yang ketiga, efisiensi waktu kerja karyawan dapat terrealisasikan. Kemudian, ada representing visualizing. Berdasarkan kelemahan dan kekurangan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan usulan pemecahan masalah setiap IRP di Domisindo Perdana, yaitu PT Domisindo Perdana sebaiknya menginvestasikan kembali dananya untuk memperbarui sistem IRP yang digunakan. Sistem IRP yang diperbarui akan secara otomatis mewajibkan PT Domisindo Perdana mengupgrade kemampuan hardware-nya dengan komponen terbaru dan lebih canggih. Yang ketiga, bagian TI mengelompokkan data-data yang tidak terpakai lagi, kemudian menghapusnya atau menyimpannya ke dalam tempat penyimpanan yang tidak berhubungan dengan sistem ERP yang digunakan. PT Domisindo Perdana sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap entry data yang dilakukan user, sehingga ketika terjadi kesalahan entry, user dapat segera memperbaikinya sebelum data berjalan terlalu jauh. Bagian TI dan PPO harus lebih responsif dalam menanggapi permasalahannya sistem yang ada. PT Domisindo Perdana sebaiknya mengoptimalkan penggunaan sistem SAP R3 di bagian yang sangat cocok, seperti bagian finance dan accounting. Kemudian, PT Domisindo Perdana harus memastikan bahwa user sistem merupakan orang yang kompeten. Sehingga, walaupun sistem ERP yang digunakan tidak user-friendly, user sistem tersebut tetap mampu mengikuti sistem yang ada dan menjalankannya dengan baik. Kemudian ada proposisi. Proposisi dari penelitian yang dilakukan adalah jika sistem ERP yang dimiliki PT Domisindo Perdana beroperasi dengan baik ditandai oleh terjadinya integrasi data antar bagian dalam proses bisnis PT Domisindo Perdana. Kemudian, biaya operasional perusahaan menjadi lebih efisien, efektifnya waktu kerja karyawan, dan perbaikan pengolahan database perusahaan. Maka, penerapan ERP pada Domisindo Perdana dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan ERP di PT Domisindo Perdana telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya integrasi data yang terjadi pada PT Domisindo Perdana. Akan tetapi, masih terdapat beberapa masalah yang harus diperhatikan dalam penerapan ERP di PT Domisindo Perdana. Antara lainnya, ERP SAP dan hardware yang digunakan PT Domisindo Perdana sudah ketinggalan zaman. Kemudian, server yang tidak memadai membuat proses sistem berjalan lambat. Yang ketiga, kesalahan entry data di awal proses dapat menyebabkan seluruh proses terganggu. Program yang crash atau error proses membuat pekerjaan bagian yang menggunakan SAP R3 ikut berhenti. SAP R3 kurang cocok dengan proses produksi PT Domisindo Perdana. Kemudian, SAP R3 tidak user-friendly. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.